العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ الزنوزي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤيد درجاتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Kita ta'awud kali masih di dalam faslun bima yajibu rizqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadra illa du'a'u wa la yahidu fil umri illa birru wa inna ar-rajulu yukramu rizqa bizambi yusibuhu sabata bihadha al-hadith anna irtikaba az-zambi sababu hirmani rizqi khususan al-kizbu yurisul faqra wa qad warada fihi hadithun khasun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadra illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Masih membahas tentang faslun fima yazlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Jadi pasal ini sedikit Syekh Zarnusi mencoba memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang perkara-perkara yang bisa mendatangkan rezeki dan juga perkara-perkara yang bisa mencegah datangnya rezeki. Wa ma yazidu fil umri, dan juga perkara yang bisa menambahkan umur, ya. Wa ma yanqus, dan juga perkara yang bisa mengurangi umur. Padahal rezeki umur sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Nah, kenapa nih ada bab ini? Oh, ada perkara yang bisa menambah mendatangkan rezeki dan juga yang bisa mencegah rezeki. Sementara rezeki itu sudah ditentukan. Di sini juga perkara berkaitan tentang umur. Ada yang bisa menambah umur, ada yang bisa mengurangi umur. Apa tuh? Ya, makanya akan dibahas sedikit oleh Al-Imam Syekh Zarnusi dalam kitab Ta'limul Ta'lim ini. Sementara dalam kitab-kitab lain banyak sudah pembahasannya tentang itu, ya, tentang perkara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yarudul qadar, ya, tidak ada yang bisa menolak takdir. Nggak ada yang mampu untuk bisa menolak takdir. Semua
utusan Allah Subhanahu wa taala. Illa doa, kecuali doa. Ya, kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan juga tidak ada yang bisa menambahkan di dalam perkara umur illa birru, kecuali adalah kebaikan. Ketika kita dilahirkan, belum proses kelahiran saja, itu sudah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Ya, sesungguhnya proses kelahiran manusia, proses penciptaan anak keturunan Adam, manusia kita, itu prosesnya bagaimana? Yujma'u khalquhu, dihimpun proses penciptaannya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibu kita. Kalau kita anak keturunan Adam, beda dengan Adam. Kalau Nabi Adam alaihissalam, karena dia manusia yang pertama, maka prosesnya enggak pakai perut ibunya. Sebab kenapa? Ya, ibunya belum ada. Karena dia manusia yang pertama. Karena dia manusia yang pertama, jadi enggak pakai proses di rahim ibunya langsung. Makanya ada hadis, khalaqallahu ta'ala Adama ala surati, telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Adam itu ala suratihi, dalam bentuk yang sudah sempurna. Jadi Nabi Adam ketika proses penciptaannya langsung diciptakan secara sempurna. Fisiknya udah ada, tangannya ada, kakinya ada, badannya ada, palanya ada, Nabi Adam. Bahkan kata Nabi, wa tuluhu situna zira'an, dan tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Tingginya Nabi Adam kata Nabi Muhammad 60 hasta. Sementara satu hasta itu setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berapa meter jadi? 30 meter. Itu Nabi Adam tingginya 30 meter. Itu udah bisa bayangin tuh. 30 meter, Masya Allah. Makanya dulu ada binatang dinosaurus, ya dinosaurus ya. Ada binatang dinosaurus ya. Itu tingginya 8 meter, tingginya 9 meter. Ya. Menurut kita gede apa kecil? Nah, dinosaurus gede apa kecil? Kecil. Kata Nabi Adam. Iya. Gede apa kecil? Hah? Gede apa kecil? Gede, kata kita. Jadi itu binatang dinosaurus di zaman Nabi Adam ibaratnya ya kita sama kucing. Karena Nabi Adam aja tingginya berapa? 30 meter. Nah, kalau binatang 9 meter kan berarti apa? Kucing di zaman itu. Ya. Nah, jadi tingginya luar biasa. Itu Nabi Adam proses penciptaannya. Beda dengan kita. Kalau kita enggak, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dihimpun tuh proses penciptaan anak keturunan Adam itu di dalam perut ibunya. Dalam perut ibu kita. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama berupa sperma. Ya, kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi alaqah, segumpal apa? Darah. 40 hari yang ketiga berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari pertama sperma, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Berarti 40 hari kali 3 berapa hari jadi? 120 hari. Nah, ketika 120 hari itulah, kalau ukuran bulan berarti berapa bulan? Sekarang 1 bulan berapa hari? 30 hari. Ini 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Nah, ketika 4 bulan dalam bentuk sebuah
kalimatin. Nah jadi ketika 120 hari Allah tiupkan ruh di dalam perut itu. Nah ruh kita udah ada tuh, berarti sudah ada kehidupan. Udah ada kehidupan padahal umurnya tuh janin baru berapa hari? 120 hari, baru 4 bulan udah ada kehidupan. Makanya kadang-kadang perut itu suka apa? Suka bergerak-gerak, betul ya? Saya sih belum pernah ngerasain. Ya, itu bini kita kan begitu, kita nendang ke sana, kan nendang ke sini, betul ya? Nah itu udah ada kehidupan soalnya. Nah, fayum ma'ru bi arba'i kalimatin, lalu Allah perintahkan malaikat itu dengan 4 perintah. Uktub ajalu, tulis ajalnya. Lahirnya aja belum, tapi ajalnya udah diapain? Udah ditulis. Wa uktub rizqu, tulis rizkinya, tulis ajalnya, tulis rizkinya, tulis apa namanya keadaannya dia, apakah dia baik atau jelek, udah ditulis itu semuanya. Nah ini sudah tercatat semua fil lauhil mahfuz. Umur berapa kita meninggal dunianya sudah ada, ya semua catatan kegiatan kita semuanya udah ada. Itu namanya ketetapan itu yang disebut dengan qada. Itu yang disebut dengan apa? Itu kan katanya ada qada, ada apa? Ada qada. Kalau qada peristiwanya, kalau qada itu ketetapannya. Allah udah tetepin. Dari kita nih ada yang umur nih kayaknya yang hadir di sini. Udah ketahuan dong? Udah ditetepin dong? Enggak, saya tanya udah ditetepin dong? Udah nih kita. Cuman kita nggak ada yang tahu. Ya, emang sengaja disembunyikan sama Allah supaya nggak tahu. Padahal mau udah ditentuin. Ini ada yang 30 tahun lagi matinya. Ada yang 20 tahun lagi. Ada yang 2 minggu lagi. Udah ada belum catatannya? Enggak. Saya apa namanya? Saya tanya, udah ada belum catatannya? Udah kita. Ini kalau lihat tampangnya sih. Mudah-mudahan panjang umur semua. Sampai 200 tahun. Itu semua ketetapan itu yang disebut qada. Ya. Tapi kenapa nih ada hadis begini nih? Ternyata ada sesuatu yang bisa menambahkan umur. Padahal umur kita udah ditentuin. Bisa menambahkan, nggak ada yang bisa menolak takdir. Takdir itu sudah keputusan Allah. Ketetapannya sudah ada, kemudian kejadian yang sudah diputuskan oleh Allah, takdir namanya. Makanya nggak ada yang bisa menolak takdir. Illa doa, sebelum takdir itu terjadi akan bisa dirubah. Yang bisa merubah itu apa? Doa kita. Makanya dianjurkan kita untuk memperbanyak apa? Doa. Karena kita nggak ada yang tahu. Imam Syafi'i, mohon maaf, Imam Syafi'i itu menjadikan yang namanya doa qunut itu sunnah. Ini 4 mazhab beda nih tentang masalah qunut. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ternyata dari 4 mazhab ini 2 pendapatnya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Bahkan dibilang bid'ah yang namanya qunut di sholat subuh. Siapa yang berpendapat tidak sembahyang subuh tidak pakai qunut? 2, Imam Hanafi dan Imam Hambali. 2 imam ini mengatakan bahwa sembahyang subuh itu tidak pakai qunut. Tapi ternyata Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Sunnah nih termasuk Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menjadikan sunnah? Karena memang banyak hadis yang menceritakan tentang Rasulullah membaca doa di waktu subuh. Nah, di antara doa-doa qunut itu ada satu doa yang kita minta
Kodok-kodok yang jelek buat kami ganti dengan yang baik ya Allah. Yang sudah ditetapkan yang jelek-jelek kami nggak tahu. Pagi-pagi tuh baca doanya, ya pagi-pagi subuh, bukan jam 6:30. Ada juga sekolah sebelum subuh sebatunya, duha pakai kurut. Nah jadi ada orang sembahyang subuh dia berminta sama Allah, wakina sarrama qadaya. Belum dia belum beraktivitas, dia belum mau minta ya Allah, kalau memang hari ini ada kodokku, ada kodok yang sudah Engkau tetapkan, sarrama qadaya, yang jelek ya Allah, tolong Engkau ubah dengan yang baik ya Allah. Karena kita nggak tahu nih sekarang, benar kita lagi ngaji, benar kita ada di masjid, tapi ntar pulang kita nggak tahu apakah masih melakukan kebaikan atau tidak, apakah kita bahkan mengikuti arus jadi berbuat kejelekan atau tidak, nggak ada yang tahu kita. Rencana sih boleh aja, ntar habis ngaji gue mau kesini, gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini, bikin program, boleh nggak? Boleh nggak? Ya, saya tadi ada acara, ya, ada acara saya bikin doa bersama muhasabah akhir tahun, ya, saya bikin di seluruh wali kota dalam waktu yang sama. Jadi semua wali kota tadi bikin, utara, pusat, timur, barat, selatan, 5 wilayah, sholat asar berjamaah. Kemudian muhasabah sekaligus zikir terus sampai menjelang maghrib. Semuanya, semua wali kota telepon ke saya minta supaya saya hadir di 5 wilayah dalam waktu yang sama. Saya bilang, Masya Allah, ya, bagaimana bisa begitu? Tapi itu diminta tadi semua. Saya bilang, ya saya nggak mungkin bisa semua. Akhirnya hanya bisa 3 tempat. Itu pun pakai patwal. Kan keren juga pakai patwal ya. Tadi saya pakai patwal, dikit pakai patwal. Kemana itu pakai patwal tadi? Dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan ke Barat dan Timur saya nggak bisa. Artinya, padahal saya udah agendain ini ternyata berubah semua, nggak bisa sama. Mungkin sudah ada ketetapan Allah, bisa jadi ada yang baik, bisa jadi ada yang jelek. Kita minta di waktu pagi sama Allah, wakina sarrama qadaya, ya Allah, alihkan ya Allah semua kejelekan-kejelekan yang sudah Kau tetapkan, yang Kau tetapkan menjadi sesuatu yang baik. Doa bisa merubah takdir. Maksudnya, makanya doa ini adalah merupakan keharusan buat kita, wajib kita berdoa. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa, malah kata Nabi, tarkud doa maksiatun, meninggalkan doa itu perbuatan maksiat. Jadi orang yang meninggalkan doa, orang yang nggak mau berdoa, berarti dia telah berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Sombong. Yang namanya doa itu minta, mohon sama Allah. Nah sekarang udah tahu manusia itu lemah, udah tahu kita banyak kekurangan, tapi kita nggak pernah mau minta kepada Allah. Paham maksudnya? Makanya takut doa maksiat, meninggalkan doa adalah perbuatan apa? Maksiat. Kita dianjurkan untuk memperbanyak minta doa. Sama siapa? Sama siapa aja. Kata Nabi Muhammad, perbanyaklah oleh kamu minta doa kepada siapa saja, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kita minta doa sama siapa aja, ya. Kita nggak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Paham maksudnya? Nah, kenapa? Untuk bisa mencegah ini. Nggak ada yang bisa merubah. Wala yarudul qadra. Tidak ada yang mampu merubah
Takdir itu udah terjadi atau belum? Hah? Qadha itu udah terjadi atau belum? Kalau qadha belum. Qadha itu baru catatan. Paham ya? Dicatat nih, ketetapan itu udah ada. Tapi udah terjadi belum? Belum. Catatannya ada udah. Nah, kalau takdir udah terjadi belum? Makanya orang sering bilang begini, ya udahlah sabarin aja, namanya juga apa? Tuh. Berarti takdir itu udah terjadi. Nah, sekarang sebelum dia terjadi, ada yang bisa mencegah itu. Apa? Doa. Minta sama Allah. Mohon kepada Allah. Mintanya jangan main-main. Mintanya yang serius. Supaya Allah terima doa kita, sehingga Allah rubah takdirnya, qadanya itu Allah rubah. Yang jelek bisa jadi Allah bisa merubah. Iya. Tidak ada yang bisa kata Nabi, tidak ada satupun yang bisa menolak takdir. Illa doa. Kecuali apa? Doa. Perbanyak doa supaya hajat-hajat kita, doa-doa kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Perbanyak doa. Kapan saja, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Cari tuh waktu mustajab. Habis tempat mustajab jauh, Mekah, Madinah, Aqsa. Nah sekarang kita cari waktu-waktu yang mustajab. Jangan disia-siain. Bainal adzan wal iqamah, bainal khutbatain, bainal asri wal maghrib. Itu waktu-waktu yang mustajab. Yanzilul matar, ketika turun hujan. Itu waktu-waktu yang mustajab. Manfaatin untuk kita berdoa dengan minta supaya kejelekan-kejelekan yang akan terjadi, yang sudah ditetapkan buat kita, Allah rubah menjadi yang baik buat kita. Insya Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak akan ada yang bisa menambah umur. Gak ada yang bisa menambah umur. Emang umur kita sudah diapain? Udah ditetapin belum? Udah ada belum? Udah ditetapin kita. Tapi tahu nggak? Ketetapan umur kita berapa? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu kita. Kalau tahu, nggak tenang hidup kita, Pak. Makanya dirahasiakan, nggak dikasih tahu kapan-kapannya kita meninggal dunia. Kalau dikasih tahu, saya yakin Pak nggak tenang hidup kita. Bisa mikirin apa? Hah? Iya, bisa mati mulu kita mikirin. Lagi ngaji begini juga nggak tenang ini. Kalau kita tahu nih, lagi ngaji nih, kan ngaji bagus nih, kayaknya nggak tenang. Dikit-dikit nengok temannya, nengok sampai temannya, lu nggak mesti liatin gua dulu. Kagak, gua enaknya, lu mati kapan? Gua masih lama, gua masih 20 tahun lagi. Nggak enak banget. Emang lu kapan? Gua tahun baru besok. Ya Allah, itu tanggal 1 besok. Gua tanggal 1 pas tahun baru. Nah, jam 10 mati gua tahun berapa hari apa? Astagfirullahaladzim. Tuh kalau udah kayak begitu juga, tenang nggak? Minggu besok, hari Minggu mati jam 10. Kita tahu besok Minggu mati, maaf ucapnya. Kira-kira kalau kita tahu hari Minggu bakalan mati, hari Sabtunya masih sempat mancing apa kagak kira-kira? Ini kita udah tahu nih, besok Minggu bakalan mati nih. Jam 10 mati, kira-kira itu hari Sabtunya tuh masih sempat mancing apa kagak kira-kira? Nongkrongnya di mana? Di masjid aja dah. Udah di masjid aja dah. Setelah sampai bininya nanya, Bang kamu kagak gojek, Bang kagak, kenapa mati gua besok? Makanya dirahasiain sama Allah supaya kita jangan ada rasa ketakutan dalam menghadapi kematian.
Tapi karena itu sesuatu yang tidak diketahui waktunya, hati-hati loh. Nah gitu loh. Ya, bisa jadi loh. Bukan 1 tahun yang akan datang, bukan bulan depan, ya, bukan minggu depan, bisa jadi besok. Bisa jadi nggak? Halo? Jangan lagi besok, ntar pulang haji, bisa nggak? Nggak, saya tanya, bisa nggak? Mau? Nggak, kalau mau kita baca Fatihah nih. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Apa yang nggak bisa? Kalau Allah mau tentuin idza ja'a al-lailu hal ta'isu ila al-fajri, apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sebabnya lagi. Betul. Nah, karena kita nggak tahu, persiapin diri kita. Persiapkan diri kita. Jangan sampai ketika dia datang, nah kita dalam keadaan tidak baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya mati itu ada yang bisabar, ada yang bila sabar. Mati ada yang sebab, matinya mah satu, tapi ada yang dengan sabar, ada yang tidak dengan sabar. Ada yang dengan sebab mati itu, ada yang tidak ada sebab. Enak-enak mana? Kalau bicara mendingan, jangan enak deh ya. Mendingan yang ada sebabnya dah. Sakit dulu masih enak. Kenapa? Masih ada kesempatan untuk beristighfar, masih ada kesempatan untuk bertobat. Paham tuh? Itu yang ada sebabnya. Sakit dulu mungkin dia, karena dia ini dirawat dulu ini, jadi masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Yang kita khawatir ini yang tanpa sebab, kematian datangnya tanpa sebab sama kita. Iya, kalau lagi dalam keadaan baik, lagi dengerin pengajian, mati. Yang dengerin, yang ngajak sih enggak, ini. Lagi dengerin pengajian, mati. Bagus nggak? Iya, yang begitu malah enak. Kalau nggak pakai sebab, tahu-tahu lagi meninggal dunia, lagi sembahyang mati, yang ini lagi berdoa mati, enak itu. Lah kalau lagi banting kartu, ini yang bahagia. Astagfirullahaladzim. Nah, wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambahkan umur. Gak ada yang umur itu sudah diapain? Udah ditentukan. Tapi kata Nabi, illal birru, kecuali kebaikan. Ternyata kebaikan itu bisa menambahkan apa? Umur. Saya jadi teringat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ketika satu hari Nabi Sulaiman ini kedatangan tamu, kemudian ngobrol sama tamunya ini. Nah kemudian lagi ngobrol-ngobrol sama si tamu ini, si A ini, tiba-tiba datang lagi tamu, si B. Nah si B ini gak taunya malaikat maut ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Nabi Isa tahu, Nabi Sulaiman tahu itu malaikat maut. Tapi kan tamunya yang datang tahu nggak? Nggak tahu nih. Ya udah ngobrol. Lah ini kemudian pulang si A nih yang pertama. Udah. Kata Nabi Sulaiman, ya Israel, ente kayaknya tadi ngeliatin dia mulu. Kenapa? Ada apa? Ente Israel dibuka bukunya. Ini kalau melihat catatan saya 3
ya. Tapi ente jangan kasih tahu dia. Kalau dikasih tahu bisa apa? Bisa stres, bisa ini. Nah, ditungguin lah sama Nabi Sulaiman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketiga masih ngaji aja, masih orang ini aja. Sampai hari keempat, masih hidup aja dia. Sampai seminggu, sampai sebulan, sampai akhirnya 3 bulan. Wah, ini Israel lupa apa? Sampai beberapa bulan dia masih hidup, ditanya. Akhirnya dia minta izin sama Allah supaya Israel datang-datanglah Israel lagi. Dia tanya sama Nabi Sulaiman, ente ingat dulu waktu ente datang ke rumah sama si A? Oh iya, itu kata ente 3 hari lagi. Ini udah 3 bulan masih main aja loh. Orangnya masih hidup aja, masih senang aja. Bagaimana ini? Katanya 3 hari lagi. Iya betul, ya Sulaiman, ya Rasulullah. Itu hari ketiga aku datang. Waktu hari ketiga aku datang. Terus waktu aku datang ke rumahnya, orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Kemana? Dia lagi bersedekah dan bersilaturahmi. Jadi dia lagi datangin rumah-rumah orang tua, di rumah orang-orang miskin, kemudian dia bersilaturahmi ke saudara. Akhirnya saya balik lagi, saya ngadu sama Allah, ya Allah si bulan, waktu dia lagi mau saya datang, waktunya udah habis. Cuma waktu lagi saya datang dia nggak ada. Dia sedang datang bersilaturahmi ke saudaranya dan dia sedang berbuat kebaikan. Dia sedang bersedekah kepada orang-orang miskin segala macam. Jadi saya tidak cabut, jangan engkau cabut kata Allah, hambaku yang sedang berbuat kebaikan, dan aku akan tambah dia 30 tahun lagi umurnya. Tuh, nggak jadi karena ada yang dilakukan apa? Kebaikan. Tadinya udah datang nih, jadi sebutkan orang yang ibadah ngaji malam Selasa nggak jadi jadinya. Kajian selalu dipanjangin umurnya semua. Makanya Nabi bilang apa iza aradallahu ayyusaqallahu fi rizqihi wa yusaqallahu fi asarihi falyasir rahimah. Nabi kata Nabi iza arada ayyusaqallahu rizquhu wa yusaqallahu fi asarihi. Apabila ada orang yang ingin diluaskan rizkinya, apabila ada orang yang ingin diluaskan rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, dan apabila dia pengen diberkahkan dan dipanjangkan umurnya, pengen diluasin rezekinya, pengen dipanjangin umurnya, falyasir rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi itu adalah al-birru, kebaikan. Paham maksudnya? Orang yang suka bersilaturahmi, maka itu salah satu yang bisa menambahkan umur dia. Orang yang suka bersilaturahmi, insya Allah umurnya panjang. Ya, insya Allah. Nah, jadi itu loh. Allah tidak akan la yaqdul qadar. Tidak ada yang bisa menolak daripada takdir illa doa, kecuali apa? Doa, ya, kecuali doa. Dan wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambahkan pada umur itu kecuali adalah berbuat kebaikan. Perbanyaklah kita berbuat kebaikan, maka insya Allah kita akan diluaskan rezeki kita dan juga akan dipanjangkan umur kita. Fa inna ar-rajula la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Nah, kemudian katanya fa inna ar-rajula, maka sesungguhnya seseorang itu, ya seorang laki-laki itu, la yuhramu rizqa, pasti akan terhalang rezekinya dia. Ya pasti akan terhalang rezekinya dia bizambi yusibuhu, dengan sebab dosa yang dilakukan oleh dia. Ya, jadi salah satu
satu yang bisa mencegah rezeki kita itu adalah karena kita berbuat apa? Dosa. Karena berbuat dosa kita. Jadi kata Nabi la ya'lamu rizqa bizambi yusibu. Pasti akan terhalang rezeki. Ya, rezeki yang seharusnya sudah ada akhirnya tidak diberikan oleh Allah dengan sebab apa? La ya'lamu rizqa bizambi yusibu, dengan sebab dosa yang sudah dia lakukan. Allah mau udah mau ngasih tadi, padahal udah dicatat mau, cuma nggak jadi dah. Kenapa? Dia ingkar, dia dosa sama saya, nggak jadi dah akhirnya tuh, ya. Nauzubillah. Makanya salah satu di antara faktor kita untuk bisa kenapa kok ya rezeki kita susah, dagang kita seret, kerjaan kita banyak masalah. Satu di antaranya introspeksi kepada diri kita, mungkin terlalu banyak perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan, sementara larangan-larangan Allah kita kerjakan. Jadi kita introspeksi dulu, jangan kita suzon dulu, jangan kita punya perasaan jelek dulu apalagi kepada Allah. Tanyakan dulu kepada diri kita, lihat dulu diri kita bagaimana. Mungkin terlalu banyak dosa-dosa kita. Ini la ya'lamu rizqa bizambi yusibu, tidaklah terhalang itu rezeki ya dengan sebab daripada dia berbuat dosa yang telah dia lakukannya ya. Jadi salah satu yang mencegah rezeki datang kepada kita tidak lain adalah karena apa? Karena dosa yang kita kerjakan. Sabata bi hadzal hadis anna itikab az-zambi sababu hirmani rizqi khususan. Nah, tetapkanlah dengan hadis ini bahwasanya katanya anna irtikab az-zambi ya, bahwasanya melakukan dosa itu sababun hirmani rizqi khususan. Itu menjadi penyebab ya daripada terhalangnya rezeki secara khusus. Paham ya? Rezeki yang halal nih, rezeki yang berkah. Kalau rezeki yang haram sih emang dilakukannya dengan cara yang apa? Yang haram. Ya, bukan berarti berbuat dosa dia nggak dapat rezeki, dapat rezeki, cuma rezekinya halal apa haram? Haram, karena caranya haram. Paham maksudnya? Yang terhalang di sini rezekinya rezeki yang apa? Yang halal, rezeki yang baik. Dengan apa rezeki yang baik itu terhalang? Dengan sebab dosa yang kita kerjakan. Paham itu maksudnya? Dengan sebab dosa yang kita kerjakan, maka rezeki yang halal dapat nggak? Nggak dapat. Yang kita dapetin rezeki yang apa? Yang halal. Yang halalnya kita nggak dapat. Sebab caranya aja untuk mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Ya. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman. Kata Nabi ini, akan sedikit sekali nanti kamu dapatkan di akhir zaman. Di akhir zaman kamu akan sulit mendapatkan itu, kata Nabi Muhammad. Apa? Dirhamun halalin, uang yang halal. Nanti uang yang halal itu sulit untuk kita dapatkan di akhir zaman. Sebagai tanda-tanda di antara akan terjadinya itu akhir zaman, aqallu ma yujadu fi akhir zaman. Sangat sedikit sekali kamu dapatkan nanti di akhir zaman. Apa yang kamu dapatkan susah nanti pada akhir zaman? Dirhamun halalin, uang yang halal. Nanti uang yang halal susah. Nah, pengertiannya bagaimana? Uang yang halalnya susah, uangnya atau apanya? Kalau uangnya banyak apa sedikit? Banyak, uangnya banyak. Tapi cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal itu yang sedikit nanti. Di mana pada zaman itu orang mencari uang dengan cara yang tidak halal. Paham tak maksudnya? Dengan berbagai macam cara, nggak mikirin halal haram lagi, boleh atau tidak boleh. Yang penting dagangan gua laku. Yang penting kerjaan gua sukses. Yang penting usaha gua maju. Mau halal kayak mau haram kayak terserah orang mau susah atau enggak. Kalau memang perlu injek, kalau perlu jilat saya. Yang penting saya berhasil. Yang penting dagangan saya bisa.
mendapatkan uang yang halal, karena semua orang pada saat itu cara bekerjanya, cara berusahanya bukan dengan cara yang halal, tapi dengan cara segala cara. Paham maksudnya? Kalau dia sudah melakukan dengan cara yang haram, maka mana mungkin dia bisa mendapatkan yang halal? Ya, mana mungkin dia bisa mendapatkan yang halal kalau dia lakukan dengan cara yang sahabat dia hadal hadis, tetapkan ini hadis katanya. Kata Nabi, tetap ini hadis ini, tanamkan dalam diri kita. Apa? Anna irtikaba zambi, sesungguhnya melaksanakan dosa, mengerjakan dosa-dosa itu sababun hirmani rizki khususon, adalah menjadi penyebab terhalangnya rizki yang khusus, yakni rizki yang halal. Gitu, ya. Bukan berarti nggak dapat rizki nih, nyolong aja dapat kan? Dapat. Tapi yang didapat halal apa haram? Orang yang berbuat jahat bukan berarti nggak dapat. Dapat. Mencuri, cara yang judi, korupsi. Apakah cara itu cara yang baik? Bukan, itu cara yang jahat, perbuatan dosa. Tapi dikasih teman yang dia dapetin pasti haram, ya. Jadi tidak dia dapatkan itu, masya Allah. Nah kita seperti itu katanya. Sababun hirmanil khususon, apalagi yang bisa menyebabkan itu, yang bisa mengerjakan dosa itu menjadi sebab itu. Khususnya apa? Yang pertama nih, di antaranya nih, yang bisa mencegah daripada datangnya apa? Rizki yang halal. Yang pertama, al-kazibu yurisul faqra. Al-kazibu, bohong, dusta itu yurisul faqra, bisa mewariskan kefakiran. Ya, bohong, berbuat bohong itu bisa mendatangkan apa? Kefakiran. Walaupun bisa jadi orang dengan berbuat bohong dia dapat hasil, bisa jadi kan? Iya. Ya. Dengan bohongnya dia bohongin orang, dia dapat uang. Kalau bohongnya tidak diketahui, tapi kalau ternyata bohongnya diketahui, orang sudah tidak percaya lagi sama dia, maka akhirnya yang ada kefakiran buat dia. Al-amanatu tajlibul rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, al-amanatu tajlibul rizqa. Amanah itu, jujur itu, dipercaya itu, tajlibul rizqa, dapat mendatangkan rezeki. Wal khiyanatu tajlibul faqr, dan khianat itu, dusta itu bisa mendatangkan kefakiran. Lagi main, kita lagi main ke Pondok Indah Mall. Ketika kita lagi main di situ, ketemu sama kawan lama kita, mau teman lama kita sekampung, ya, ketemu sama dia. Dia udah lama pindah ke ujung Berung, pergi dia, ternyata dia pindah. Udah lama kita nggak ketemu di sana. Kita lagi main di mana? Di PIM. Ente di mana sekarang? Ada di Bandung nih, jauh. Ya, usaha di sana. Ya Allah, itu udah habis 10 tahun ketemu. Gimana tuh? Masjid bagus. Jamaah gimana? Alhamdulillah lancar ini itu. Dia ternyata berhasil di usaha di sana. Kemudian tolong ya, kebetulan ada rezeki nih, ya, 10 juta. Tolong titip buat pengurus, ya, titipin, infakin buat pengurus, buat kegiatan acara, pokoknya buat di masjid harus 10 juta, yang potensi sejuta. Nah, dia dapat nggak sejuta? Yang mesti diserahkan pulang ke dia.
tahu. Jauh di Bandung dia sekarang, sukses deh. Kemarin karena ketemu di Pondok Indah, ngobrol, dia masih namanya terisi, dia masih amanah, dia mau titipin makanan, dia kasih pokok. Alhamdulillah, pada saat itu dia mudah-mudahan nih dia titipin mana 5 juta. Bohong apa kagak? Ini kira-kira yang model begitu ada apa kagak kira-kira? Astagfirullahaladzim. Nih, tuh. Oh ya Allah, lah pengurus dapat begitu, kira nggak? Iya, ya Allah, alhamdulillah, makasih banget, masya Allah. Ya Allah, ente untuk ketemu dia nih 10% buat ente. Tuh, dapat lagi dia. Dapat lagi tuh 10% ya. Astagfirullahaladzim. Kan main dah bayaran. Udah selesai. Kita kira satu hari istiqomah ngadain acara jalan-jalan ke Bandung. Tahu nih? Kita sampai di Bandung, kagak sengaja ketemu di sono. Ya Allah, ente di mana? Saya di sini di Bandung sekarang ini usaha saya ini. Fokus banget. Masya Allah, kemarin maafin saya sudah ada rezeki sedikit saya titipin. Oh iya benar, saya terima. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banget. Saya bacain Fatihah 40 kali. Itu makasih banget, itu udah kasih punya perhatian kita jauh masih segala macam. Alhamdulillah saya terima 5 juta. Itu dia tuh. Ya, kira-kira kecewa nggak dia? Kecewa. Berapa? 5 juta. Berapa? 5 juta. Mulai saat itu hilang kepercayaan, nggak akan lagi bisa dipanggil ke pengurus. Maaf ya, kemarin sebetulnya saya kasih 10 juta, saya udah kasih dia 1 juta. Dia kecewa, pengurus kira-kira kecewa apa enggak? Hah? Saya bilang malah mana perlu kasih 10%, menang banget itu dia. Kagak bakalan gua percaya lagi sama dia. Tuh, tertutup pintu rezeki dia gara-gara dustanya dia. Paham maksudnya? Ini dia kata Nabi, al-kazibu yurisul faqr. Jadi berbohong itu, berdusta itu adalah dapat mewariskan apa? Kefakiran. Wa qad warada fi hadisul khas, dan sungguh telah diriwayatkan mengenai hal itu di sebuah hadis yang tertentu. Udah ada hadisnya. Ya, itu yang bisa mewariskan apa? Daripada tercegahnya rezeki. Wa kaza naumun subhati, ya, yang rizqa, sama juga yang kedua yang bisa mencegah rezeki. Apaan? Naumun subhat, subhat itu di waktu pagi gitu. Tidur habis sembahyang apa? Paham? Jangan biasain tidur habis sembahyang subuh. Ini sehingga nggak tidur sembahyang subuh. Emang kalau sembahyang subuh jadi kita bangun dia. Ya. Nah, ke orang yang begitu itu bisa mewariskan. Orang tua dulu bilang, lu bangun siang mulu, rezeki lu diapain? Itu ayam. Rezeki lu dipatok ayam. Dia yang nyawa, ayam gue yang panen. Begitu kata dia. Ayam gue yang panen. Astagfirullah. Wa kadza naumu subhati yang mengulirqa. Ya. Jadi yang namanya tidur di waktu pagi juga dapat mencegah datangnya apa? Wa kasratun naumi tulisul faqra wa faqrul ilmi aidan, dan juga banyaknya tidur itu juga dapat mewariskan daripada kefakiran, dan juga bukan kefakiran harta saja, wa faqrul ilmi, bahkan juga mendatangkan kefakiran apa? Ilmu aidan. Nah, sama juga dah ya, dia bisa katakan itu. Nah, itulah perkara-perkara yang bisa mencegah datangnya apa?
rizki gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ke kita yang bohong karena itu khianat, tidak pernah jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Itu benar sekarang kita dapat, tapi nanti lama dan kelamaan Allah akan buka juga. Kan katanya serapi-rapinya kita tanam tuh bangke, lama-lama kecium juga gitu. Nauzubillah min zalik, jangan sampai itu. Karena itu semua dapat menyebabkan daripada datangnya rezeki, mewaris dan kefakiran buat kita. Wa qala al-qawaidu ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Yang nanti kita masuk kepada hal yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka